Apakah ini emang taktik pemasaran dari agensinya atau bagaimana? September dan Oktober itu jaraknya dekat banget guys, nggak main-main. Hai guys, I'm Yusuf Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Jadi banyak banget yang request dari kemarin, nggak di DM, nggak di kolom komentar. Itu udah banyak banget yang request supaya aku memberikan update terbaru seputar kasus dari Woojin X Stray Kids. Kalian pasti penasaran banget dengan hal tersebut. But wait, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dan cara subscribe, like, and comment, follow Instagram aku di @yusufkim, follow Facebook aku di Facebook yaitu Detektif Teori, follow juga Twitter aku di @yusufkim2, dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada K-popers yang lain, karena menurut aku masih banyak dari mereka yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Wait, sebelum kita ngebahas update terbaru seputar kasus Woojin, aku akan ngajakin kalian untuk flashback melihat bagaimana awal dari kasus ini bermula. Tepatnya pada tanggal 8 September yang lalu, ada sebuah anonim yang berbagi cerita tentang perlakuan yang tak sopan diterimanya oleh seseorang yang berinisial W, yang merupakan mantan dari sebuah boy group, dan boy group tersebut berasal dari Big Three agensi di Korea. Menanggapi hal tersebut, banyak dari netizen yang percaya bahwa W yang dimaksud adalah Woojin X Stray Kids, karena Stray Kids itu kan berasal dari Big Three agensi di Korea, yaitu JYP Entertainment. Dan Woojin pun telah memberikan klarifikasi di Instagramnya. Ia mengatakan bahwa tak pernah melakukan hal yang seperti dituduhkan, dan ia juga berkata bahwa saat ini tengah sibuk mempersiapkan debut solonya karena dia juga telah menandatangani kontrak dengan label baru. Dan label yang maksud adalah 10X Entertainment. Setelah klarifikasi Woojin, muncullah berbagai hal baru lagi, mulai dari ungkapan dari sang mantan dan beberapa OP lainnya yang menyebutkan bahwa dia memang telah melakukan perilaku yang tak senonoh. Bahkan Woojin pun disebutkan telah menghamili penggemarnya yang berada di Tiongkok, dan penggemar tersebut merupakan admin dari fansite. Tak hanya mengenai Woojin sendiri, agensi dari Woojin yaitu 10X Entertainment juga dicurigai. Banyak yang menyebutkan bahwa agensi tersebut adalah agensi yang palsu karena penggemar juga menemukan beberapa bukti. Dan beberapa belakangan terakhir telah beredar sejumlah video dan juga foto yang memberatkan Woojin, mulai dari foto minuman dan berbagai hal lainnya. Bahkan akun Instagram Woojin itu tiba-tiba menghilang. Kok bisa tiba-tiba menghilang? Menanggapi hal tersebut, agensi dari Woojin 10X Entertainment itu telah memberikan klarifikasi melalui Instagram pribadi mereka. Dan berikut adalah klarifikasi dari 10X Entertainment. Dapat kalian perhatikan, mereka di sini mengunggah foto mengenai bukti-bukti yang dibeberkan oleh fans dengan caption yang menuliskan alamat website mereka untuk klarifikasi resmi. Setelah itu mention @teamfolk mencakup 10X Entertainment dalam upaya pengguna Twitter anonim untuk menyerang Kim Woojin menggunakan informasi palsu. Mereka di sini bekerja sama secara aktif dengan permintaan Teamfolk untuk mengkonfirmasi fakta dan memberikan berbagai informasi terkait Kim Woojin dan perusahaan. Untuk artikel dapat kalian lihat di http://bit.ly/m-call-bz. Untuk linknya udah aku taruh di description, kalian bisa langsung cek ya. Dan di sini ada beberapa poin penting yang diberikan oleh 10X Entertainment dalam klarifikasinya. Yang pertama adalah tentang gambar. Jadi, gambar yang digunakan pada tanggal 8 September dalam pengungkapan fakta palsu dari Woojin telah dikonfirmasi bahwa gambar tersebut telah dicuri dari penggemar whisky biasa atau peminum whisky. Dan seperti yang aku lansir dari Teamfolk yang memberikan klarifikasi mengenai permasalahan Woojin, pihak agensi mengatakan bahwa mereka menemukan foto meja bar yang diposting oleh pengguna anonim kedua. Awalnya telah diposting ke Instagram pada tanggal 30 Agustus oleh seorang pria Korea yang tidak punya hubungan sama sekali dengan Woojin, dan foto tersebut dapat dengan mudah kita temukan hanya dengan memberikan hashtag seperti yang berikut ini. Hashtag tersebut akan mengarah pada merek whisky yang ditampilkan di foto. Dan pemilik akun juga telah memberikan klarifikasi bahwa foto tersebut diambil dengan temannya saat
berada di sebuah bar di distrik Itaewon Seoul pada 29 Agustus. Dia nggak tahu bahwa foto tersebut nantinya digunakan oleh netizen sebagai bukti bahwa Woo Jin pergi ke bar. Dan menanggapi kasus yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu, kalian pasti tahu dong, 10X di sini mengatakan bahwa mereka itu nggak bisa menghubungi akun-akun terkait. Misalnya kayak OP yang ngebuat thread-nya di Twitter, itu mereka nggak bisa hubungi sama sekali karena akunnya emang udah telah lenyap. 10X itu juga mengklaim bahwa insiden pelecehan publik oleh idol yang dikenali itu tidak mungkin tidak dilaporkan ke media lokal, terutama dalam pengaturan tipe bar dan jika pihak ketiga telah turun tangan untuk membantu. Di Korea, selebriti kerap muncul di portal berita keesokan harinya setelah mereka dilaporkan pada malam harinya. Jadi intinya adalah 10X Entertainment itu ngajakin kalian untuk berpikir secara logika. Kalau seandainya Woo Jin benar-benar melakukan hal seperti itu, kenapa dia ini nggak muncul di portal berita? Seharusnya kalau Woo Jin benar-benar melakukannya, dia pasti langsung muncul di portal-portal berita. Apalagi dia merupakan seorang idol yang juga terkenal lah kalau kita bisa bilang ya. Dan mereka juga di sini menyangkal bahwa Woo Jin menggunakan nama Stray Kids sebagai sarana untuk menarik perhatian pada dirinya sendiri dalam kapasitas apapun, dan bahwa Woo Jin juga tidak pernah menyebut tim sebelumnya, baik secara publik maupun pribadi. Dan kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu membahas tentang perusahaan 10X Entertainment yang diduga perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang palsu. Dan berikut adalah perkataan mereka tentang hal tersebut. Kami adalah perusahaan baru yang didirikan pada 27 Juli. Informasi terkait perusahaan kami dapat ditemukan di berbagai departemen pemerintahan Korea, dan di sini aku juga telah melakukan cross check ya guys terhadap link yang diberikan oleh mereka. Jadi setelah aku kunjungi situsnya, di sini tertulis dengan jelas bahwa 10X Entertainment itu benar-benar ada. Tempatnya itu berada di Seoul. Mungkin karena baru, informasi mengenai perusahaan tersebut juga sedikit. Dan Teen Vogue juga menjelaskan bahwa 10X Entertainment baru bergabung dengan Twitter pada September 2020 yang lalu. Dan perusahaan tersebut juga telah mengirimkan izin bisnis pada tim Teen Vogue yang menyatakan bahwa agensi itu telah terdaftar di layanan pajak nasional Korea Selatan pada bulan Agustus. 10X menambahkan bahwa mereka menandatangani kontrak dengan Woo Jin segera setelah itu. 10X juga mengatakan bahwa mereka tidak berniat untuk mengumumkan operasinya secara terbuka hingga Oktober. Jadi yang dapat kita simpulkan adalah agensi dari 10X Entertainment itu benar-benar ada dan juga asli. Bukan sebuah toko bangunan seperti yang dimaksud, bukan deh kayaknya. Tapi ini tuh benar-benar ada guys. Agensinya tuh benar-benar ada, dan karena baru jadi nggak diketahui deh oleh orang banyak. Dan mereka juga bilang bahwa pengumuman operasinya itu akan diadakan pada bulan Oktober ini. Tapi sebelum diumumkan, udah terkenal aja ya namanya. Dan di poin yang ketiga, 10X Entertainment di sini membahas tentang akun Woo Jin, Instagramnya nih, itu tiba-tiba menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi saat ini akun Instagram Woo Jin emang telah dihentikan sementara waktu karena banyak serangan dari netizen. Setelah akunnya diperbarui, agensi akan memberitahu kalian kembali melalui akun resmi 10X Entertainment. Jadi sekarang udah jelaskan kenapa akun Instagram Woo Jin itu menghilang. Itu memang sengaja diberhentikan karena terlalu banyak komentar negatif. Ya udahlah sih, menurut aku istirahat aja ya, karena kalau kita ngelihat komentar negatif secara terus menerus itu buat kita sakit loh guys. Nggak enak kalau kita dapetin komentar negatif, serius. Coba deh kalian rasain. That's not good. Dan di poin yang keempat, mereka di sini membahas tentang banyak serangan yang nggak bisa ditangani oleh para artis mereka, termasuk Woo Jin. Terus ada banyak juga upaya untuk meretas akun sosial media mereka. Beberapa netizen juga menemukan nomor ponsel pribadi artis tersebut dan merilisnya di internet, yang menyebabkan dampak buruk. Serangan berbahaya terus melampaui kehidupan Woo Jin sehari-hari. Idol terus mengalami kesulitan dikarenakan rumor berbahaya dan invasi privasi melalui informasi palsu. Dan yang kelima adalah tentang ancaman kepada para pemberi komentar negatif. Di sini 10X mengatakan bahwa setiap upaya untuk melanggar atau menyerang privasi artis adalah kejahatan yang jelas. 10X Entertainment akan melakukan tindakan hukum aktif mencegah dampak buruk pada artis. Mohon maaf karena menyebabkan kekhawatiran kepada penggemar kami, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi para artis kami. Terima kasih.
Dan update terbaru menunjukkan bahwa 10X Entertainment itu telah membuka website resmi mereka, bahkan telah dirilis juga profil foto dari Woojin di website tersebut. Setelah itu, 10X Entertainment juga udah ngebuat akun YouTube resmi mereka. Jadi, akun YouTube yang selama ini kalian ikutin itu adalah akun yang palsu ya, karena akun 10X Entertainment baru aja diresmikan. Dari sini mereka juga telah mengupload sebuah video yang menampilkan Woojin menarikan sebuah dance dengan lagu dari Justin Bieber yang berjudul Take It Out On Me. Lalu bagaimanakah respon dari netizen melihat klarifikasi dari 10X Entertainment? Jadi seperti yang kalian lihat di komentar Instagramnya, itu ada yang pro dan kontra ya guys. Di sisi lain masih banyak dari penggemar yang mendukung Woojin dan juga 10X Entertainment dong pastinya. Tapi di sisi lain masih banyak yang memberikan komentar negatif dan juga mencemooh agensi tersebut. Seperti yang aku lihat ya, agensi dari Woojin yaitu 10X Entertainment itu bergerak dengan cepat untuk mengatasi segala permasalahan yang ada. Tapi kayaknya masih nanggung sih ceritanya, masih kayak gegantung gitu loh. Kita nggak tahu bagaimana kebenaran di balik semuanya karena si OP-OP ini nggak bisa dihubungi. Jadi kita benar-benar nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan menurutku satu-satunya cara untuk membersihkan nama Woojin sekarang adalah dengan menghubungi OP-OP tadi dan memberitahukan kebenaran yang sebenarnya di balik itu. Cuman itu sih cara menurut aku yang paling ampuh untuk sekarang ini. Dan menurut aku aneh juga sih sama kasus dari Woojin. Tapi sebelum itu aku mohon maaf banget ya, mohon maaf banget. Aku telah merenungkan hal ini untuk beberapa waktu yang lama. Aku ngerasa kasusnya ini seperti dibuat-buat. Apakah ini emang taktik pemasaran dari agensinya atau bagaimana? Soalnya kalau kalian perhatikan secara baik-baik, saat kasus ini mulai ter-up, si OP bahkan tidak menyebutkan pria yang dimaksud. Dia hanya menuliskan W dari Big 3 agensi terbesar. Terus dengan secara cepat, Woojin memberikan klarifikasi bahwa dia tidak melakukan hal tersebut. Dan poin yang paling penting adalah dia di sini seperti melakukan promosi bahwa akan melakukan debut solo bersama dengan agensi yang baru. Aneh nggak sih? Dan untuk agensinya, agensi dari Woojin kan terbilang baru. Dan katanya tadi di klarifikasinya mereka mengatakan bahwa akan mengumumkan operasinya secara terbuka pada bulan Oktober. Oke, pengumuman operasinya adalah pada bulan Oktober. Dan kasus itu mulai ter-up pada September. September dan Oktober itu jaraknya dekat banget guys, nggak main-main. Aneh nggak sih tiba-tiba menjelang beberapa bulan sebelum pengumuman operasi dari agensinya itu udah ter-up aja kasus ini. Seolah-olah kayak emang sengaja dibuat gitu. Bagaimana kalau sebenarnya Woojin tidak melakukan hal tersebut dan ini emang taktik dari agensinya? We don't know kan about that, bisa aja seperti ini. Ini menurut pemikiran aku ya, jadi aku emang agak setuju dengan pendapat dari para netizen yang mengatakan bahwa ini tuh emang sengaja dilakukan untuk melakukan promosi semata. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Ini pendapat setiap orang ya, setiap orang itu bebas berpendapat. Nanti salurkan pendapat kalian di kolom komentar, oke? Sekian untuk video kali ini. I'm Yusuf Pamit, kita ketemu di video berikutnya. Aku mohon maaf, mungkin pendapat aku kurang dapat diterima dengan baik oleh kalian. I'm so sorry banget. Itu emang pendapat aku dari dulu dan pengen banget nyampein itu kepada kalian semua. Dan mungkin ada kesalahan informasi dari video ini, kalian bisa langsung koreksi dengan cara komentar juga ya. See you next time, 친구들. 안녕, 고마워요, 감사합니다.